Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Pertama kalinya datang ke Indonesia, Alex Pastor tampak masih sedikit belum terbiasa dengan lingkungan sekitar. Ia tetap bertahan dengan julukannya sebagai profesor yang selalu tenang dan santai, termasuk ketika dirinya menyantap nasi padang bersama seluruh tim kepelatihan. Namun di balik Alex Pastor masih belum terbiasa, ada sosok Denny Lanzat yang terus mencairkan suasana termasuk saat makan. Ia sangat lihai dan jadi sorotan karena emang udah sepantasnya dia punya darah Indonesia. Di sisi lain ada Emiliano Jonathans yang disinyalir selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Apalagi ada cerita menarik dari Pak Hamdan Hamedan menjelaskan lebih terperinci mengenai proses dari awal pemain FC Utrecht ini. Potensi Emiliano tentu masih sangat diharapkan guna mengisi lini depan timnas yang masih belum stabil. Dan untuk Jero Riedewald, tampaknya semakin gak sabar menuju Indonesia kalau melihat momen-momen semacam ini. Apalagi masih belum ada kabar yang menguatkan dirinya apakah akan debut bulan Maret atau Juni. Namun dibocorkan oleh media, kalau Jero wajib terbang ke Indonesia terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai langkah prosesnya. Lantas bagaimana kondisi mereka? Berikut adalah jawabannya. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams... Tim kepelatihan timnas sedang berada di Indonesia untuk melaksanakan tugas. Seperti saat ketika tiba kemarin, mereka langsung memantau pertandingan Liga 1 antara Persija versus PSBS Biak. Bagi Coach Patrick dan Lanzat, mungkin sudah membiasakan kondisi budaya serta makanan. Namun untuk Alex Pastor dan Gerard Vandenberg, baru pertama kalinya ke Indonesia pasti beda ya kan? Apalagi soal makanan, selama di Nusantara pastinya semua tim kepelatihan harus membiasakan diri makan sesuatu yang berbeda dari biasanya di Belanda. Mereka setidaknya wajib untuk mengenal kuliner Indonesia. Kluivert beserta Lanzat juga sudah pernah mencobanya ketika keduanya menghampiri resto nasi padang di Jakarta pada Januari lalu. Sebuah pengalaman bagi Patrick yang sepertinya akan terus terulang selama melatih skuad Garuda. Kini bersama tim kepelatihan yang makin lengkap, mereka kembali menyantap hidangan yang sama. Alex Pastor dan Gerard Vandenberg akhirnya juga ikut merasakan nasi padang yang sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara bahkan internasional. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Yap, sekilas apa yang dimakan mereka sederhana saja. Bagi Coach Kluivert beserta Denny Lanzat sudah terbiasa makan pakai tangan. Keduanya terlihat santai ketika menyantap makanan khas Padang. Apalagi Denny Lanzat yang sudah mengenal Indonesia dari kecil. Dia sangat terbiasa bahkan ketika makan tersebut lauknya paling banyak dengan variasi hidangan. Dibandingkan dengan yang lainnya hanya pakai satu lauk saja. Terutama Alex Pastor dan Gerard Vandenberg yang baru menyantap makanan khas Nusantara di depan umum. Nampak masih agak sedikit belum terbiasa. Belum lagi ditambah harus mengikuti budaya lokal dengan makan memakai tangan kosong yang tentunya masih sangat baru bagi mereka. Karena di Belanda jarang ada terlihat. Sehingga menjadi sorotan warganet. Ada yang mengatakan kalau Mas Alex makan sambil memikirkan strategi yang akan digunakan skuad Garuda. Ada yang masih nggak nyangka Alex Pastor makan nasi padang, apalagi memakai tangan kosong.
In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who can. Selain makan nasi Padang, kegiatan lain yang selanjutnya akan dijalani tim kepelatihan baru tentu saja memantau kembali para pemain liga lokal. Rencananya akan kembali mengamati pertandingan Liga 1 pada pekan ke-22 antara Persija kontra Dewa United yang akan berlangsung di Indomilk Arena. Di laga tersebut tentunya Kluivert kembali akan berfokus memantau sejumlah pemain timnas di Persija, layaknya Rizky Ridho, Witan, Ferrari, dan tak lupa di kubu Dewa ada Egy dan Ricky Kambuaya. Selain itu, tentunya pemain lain juga masih punya kesempatan untuk ditarik ke skuad Garuda. Seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Alex Pastor, semua pemain di atas lapangan dipantau tanpa terkecuali. Jadi para pemain sendirilah yang akan memantau masa depan mereka untuk masuk ke tim nasional Indonesia. Dan ini menarik dinantikan. Bagaimana nanti persaingan ketat antara pemain liga lokal dan abroad? Apakah akan dikombinasikan lagi seperti pada skuad pelatih sebelumnya? Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Perjalanan tim kepelatihan selama di Indonesia tentu saja menjadi momok perhatian bagi para pemain keturunan, terutama yang masih bimbang. Mereka akan lebih penasaran dengan sosok yang sedang dicari di Liga 1, yang sekiranya akan menjadi pesaing, ya walaupun sudah jauh secara gap kualitasnya. Akan tetapi, berhubung kali ini pelatih kebanyakan dari Belanda, tentu saja sebenarnya tidak perlu risau. Pemain diaspora Belanda pastinya sudah lebih dipahami. Layaknya Emiliano Jonathans, pasti jika mau gabung tanpa ragu-ragu akan mendapatkan kesempatan lebih. Mungkin sekarang ini masih sekedar memantau saja bagaimana perkembangan permainan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Tapi percayalah, kalau udah gabung, orang ini akan jadi pilar penting untuk mengisi sayap kanan Garuda yang belum ada pesaing berat. Apalagi penyerang FC Utrecht ini punya rasa nasionalisme yang cukup besar. Ia dikenal cukup dekat dengan keluarga di Depok, Jawa Barat. Seperti yang baru-baru ini diceritakan oleh Pak Hamdan Hamedan yang menjadi orang pertama menemukan Emiliano Jonathans di Eropa. Di mana ketika dalam podcast selesai milik Coach Justin, Pak Hamdan yang sebelumnya ditugaskan sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Diaspora Network United menceritakan bagaimana dirinya menemukan sosok pemain grade A. Pada Juni 2021, saya mendapatkan SK untuk membantu persiapan Timnas Indonesia U20. Dimulai dari trial pemain diaspora. Saat itu mencari pemain diaspora untuk U20 tidak mudah. Kemudian ada beberapa nama dan diskusi. Saya pun menunjukkan database yang saya miliki ke Coach Jin. Dia kan yang menghandle analis Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Waktu itu mereka mencari striker. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus. Namanya Emiliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya adalah grade A-nya Shin Tae-yong. Keluarganya berasal dari Depok. Darah keturunan Indonesia Emiliano didapatkan dari ayahnya. Kami memang punya list nama-nama pemain keturunan Indonesia. Kalau ditemukan nama tertentu, itu sudah jadi bukti permulaan yang cukup. Sebetulnya dia adalah pemain yang menjanjikan, namun tugas kami hanya mendata saja. Apalagi dia karakter bermainnya seperti Arsene Robben, winger kanan dengan tipe cutting inside. Ungkap cerita Hamdan Hamedan dalam podcast tersebut. Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope, across the ocean. Secara umum, lini tengah Timnas Indonesia memang menunjukkan performa solid berkat kualitas dari Tom Haaien, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand maupun Nathan Joaon. Namun di atas kertas, Timnas Indonesia tidak benar-benar memiliki gelandang bertahan mumpuni. 4 nama di atas tidak ada yang bertipe sebagai pemutus serangan yang tepat, sehingga terkadang skuad Garuda kecolongan lewat serangan terobosan. Sehingga kedatangan seorang Jarry de Wolf tentu saja sangat dibutuhkan. Namun meskipun dokumen perlengkapan proses naturalisasi sudah lengkap, menurut keterangan Pak Sumarji yang dikutip dari bolasport.com,
masih belum bisa diproses saat ini. Jerry De Wolf diharuskan datang ke Indonesia untuk mengikuti serangkaian proses termasuk bertemu Erick Thohir. Ya, setidaknya harus menyusul Coach Patrick ke Indonesia dalam waktu dekat ini, jika ingin debutnya tidak tertunda sampai Juni. Namun sepertinya sulit mengingat liga di Eropa masih bergulir. Tapi kita nggak tahu juga kapan gelandang Royal Antwerp ini akan debut, Maret atau Juni. Yang pasti tinggal menunggu aja sih. Nanti juga PSSI suka bikin kejutan, ya kan? Terlepas dari apapun, semoga serangkaian kegiatan mencapai tujuan bersama skuad Garuda semoga diperlancar. Proses Ole sudah hampir clear. Para tim kepelatihan juga sudah betah. Semoga ini pertanda baik untuk skuad Garuda yang terus membuat kita makin gak sabar buat melompat ke matchday Maret, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.